Minggu ini kita memasuki materi ketiga, yaitu proposisi majemuk. Untuk materi minggu ini tidak terlalu banyak, jadi hanya 2 topik saja, yaitu parsing proposisi majemuk dan aturan pengurutan atau precedence. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita mengingat-ingat lagi kalau misalnya kita mempunyai sebuah argumen yang kompleks atau pernyataan yang kompleks, itu bisa jadi ada yang namanya kesalahan tafsir. Mungkin terjadi ambiguitas. Nah, proposisi majemuk ini biasanya untuk menghindari ambiguitas itu kita kerjakan pakai tanda kurung. Jadi dalam ekspresi logikanya kita memakai tanda kurung. Sama seperti kalau misalnya kita mengerjakan operasi aritmatika atau matematika, itu juga bisa kita beri tanda kurung untuk menghindari ambiguitas dalam proses penyelesaian. Kemudian untuk proposisi dengan perangkai yang berada dalam tanda kurung itu disebut FPE atau yang kita sebut dengan fully parenthesized expression. Di minggu yang pertama kita membahas bahwa ada 2 macam proposisi, yaitu proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Di mana proposisi tunggal ini ya proposisinya hanya satu, pernyataannya hanya satu, dan proposisi majemuk itu pernyataannya terdiri dari beberapa proposisi tunggal. Jadi proposisi majemuk ini dibentuk oleh beberapa proposisi tunggal. Kita kembalikan lagi ya, apabila kita punya proposisi majemuk yang rumit atau sebuah argumen yang rumit, maka berdasarkan definisi yang tadi, kita bisa memecah proposisi majemuk tersebut menjadi subekspresi, di mana subekspresi ini merupakan proposisi tunggal yang membentuk proposisi majemuk tersebut. Nah, teknik untuk memecah proposisi majemuk menjadi proposisi tunggal ini kita namakan dengan parsing. Topik yang pertama kita bahas tentang parsing proposisi majemuk. Seperti tadi definisi di awal, bahwa parsing itu proses pemecahan proposisi majemuk menjadi subekspresi atau menjadi proposisi tunggal. Nah, kalau kita lihat misalnya kita punya sebuah pernyataan seperti ini. Kita punya sebuah argumen. Jika Dewi rajin belajar, maka ia lulus ujian dan ia mendapat hadiah istimewa. Ini kalau misalnya kita pecah menjadi variabel proposisi, kita bisa memecah pernyataan di atas menjadi berikut, yaitu ada 3 variabel proposisi, yaitu A, B, C. Kita juga bisa menggunakan variabel lain, misalnya P, Q, R itu juga boleh. Yang A itu adalah Dewi rajin belajar, kemudian B, Dewi lulus ujian, dan C, Dewi mendapat hadiah istimewa. Ini jadi untuk yang pertama, Dewi rajin belajar, yang ini. Kemudian Dewi lulus ujian, yang B. Kemudian mendapat hadiah istimewa, ini yang C. Nah, seperti yang kita telah pelajari, ada perangkai logika. Jadi logika-logika ini disusun menggunakan perangkai logika. Kalau kita lihat di sini, perangkai logikanya ada jika, maka, ini menggunakan implikasi, kemudian ada dan, menggunakan konjungsi. Sehingga ekspresi logikanya, penulisannya kita bisa menuliskan seperti berikut. Jika A, maka B. Maka jika Dewi rajin belajar, maka Dewi lulus ujian. Ini yang implikasi. Kemudian, dan ia mendapat hadiah istimewa. Maka kalau pakai dan, kita pakai konjungsi, sehingga konjungsi C. Nah, sekarang masalahnya adalah ini nanti bagaimana caranya kita mengerjakan nilai kebenarannya. Karena di sini ada 2 operasi logika, yaitu implikasi dan konjungsi, sehingga kita perlu tahu nanti kalau misalnya kita mau membuat tabel kebenarannya, kita pengen tahu hasil validitas argumennya, apakah ini true atau false, maka nanti ada beberapa cara. Di sini ada 2 kemungkinan pengerjaan.
Jadi di sini kita bisa mengerjakan A implikasi B dulu, baru kemudian kita konjungsikan dengan C, atau B kita konjungsikan dengan C dulu, baru kemudian hasilnya kita implikasikan. Jadi A implikasi dengan hasil yang pertama tadi. Jadi dengan adanya beberapa operator logika pada satu pernyataan, kita punya beberapa kemungkinan. Nah, kalau misalnya ada banyak sekali operator logika, dan itu nanti akan juga semakin banyak kemungkinan pengerjaannya. Nah, pada contoh yang tadi, ekspresi logika yang tepat itu adalah kita konjungsikan dulu. Itu kita disebabkan karena kalau misalnya Dewi lulus ujian dan Dewi mendapat hadiah istimewa, itu merupakan akibat dari Dewi rajin belajar. Sedangkan kalau kita pakai ekspresi yang pertama, kita implikasikan dulu. Ini kalau misalnya kita baca, Dewi mendapat hadiah istimewa tidak berhubungan dengan Dewi rajin belajar. Jadi yang menjadi akibat dari Dewi rajin belajar hanya Dewi lulus ujian saja. Jadi ini tadi yang lulus ujian, yang B ini lulus ujian, yang ini mendapat hadiah istimewa. Jadi kalau misalnya kita pakai ekspresi yang kedua, yang ini, untuk yang menjadi akibat dari Dewi rajin belajar itu hanya Dewi lulus ujian saja. Bukan Dewi lulus ujian dan mendapat hadiah. Seperti itu bedanya. Nah, kemudian kita bisa menganalisa proposisi majemuk. Ini contoh lain. Misalnya jika Nia lulus sarjana teknik informatika, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Tetapi jika tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia. Nah, proposisi majemuk ini kita bisa pecah dengan menggunakan teknik parsing. Teknik parsing tadi yang memecah proposisi majemuk menjadi subekspresi atau proposisi-proposisi tunggal. Karena proposisi majemuk itu bersifat rumit, artinya dia gabungan dari beberapa proposisi tunggal, bisa menyebabkan terjadinya ambiguitas, seperti contoh yang tadi. Untuk mengurangi ambiguitas itu kita bisa menggunakan peletakan tanda kurung sebagai solusinya. Dari kalimat yang tadi kita punya jika Nia lulus sarjana teknik informatika, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja, tetapi jika tidak lulus semua usahanya akan sia-sia. Nah, di sini kita bisa memecah menjadi dua. Jadi dipecah di sini menjadi 1.1 dan 1.2. Apakah ini masih proposisi majemuk ataukah sudah tunggal? Nah, karena ini masih proposisi majemuk, maka 1.1 dan 1.2 kita bisa pecah lagi. Nah, untuk 1.1 tadi, jika Nia lulus sarjana teknik informatika, orang tuanya akan senang dan dia dapat bekerja, ini kita bisa pecah lagi menjadi 1.1.1 dan 1.1.2. Di sini, ini sudah merupakan proposisi tunggal, kita sudah tidak bisa memecah lagi. Sehingga kita lanjut ke yang 1.1.2. Di sini masih ada perangkainya, masih ada dan ya. Maka 1.1.2 ini masih bisa kita pecah lagi. Sehingga kita parsing lagi menjadi orang tuanya akan senang, kemudian dia dapat segera bekerja menjadi 1.1.2.1 dan 1.1.2.2. Karena di sini sudah merupakan proposisi tunggal, maka untuk 1.1 sudah selesai untuk parsingnya dari proposisi majemuk ke proposisi tunggal. Selanjutnya kita lanjut ke proposisi yang 1.2. Di sini ini juga masih ada dua proposisi tunggal. Jadi di sini kita bisa memecah menjadi 1.2.1 dan 1.2.2.
1.2.2. Jadi jika dia tidak lulus untuk yang pertama, semua usahanya akan sia-sia untuk yang kedua. Nah, dari sini kita bisa memecah yang tadi menjadi proposisi tunggal kan. Nah, setelah kita sudah tahu proposisi tunggalnya, kita buat variabelnya. Di sini kita bisa pakai A itu untuknya lulus sarjana teknik informatika, B untuk orang tuanya senang, C untuknya bekerja, D usahanya sia-sia. Sehingga proposisi majemuk yang tadi kita itu bisa tulis seperti berikut. Nah, ini kalau misalnya kita lihat tadi, ini adalah hasil parsing yang telah kita lakukan, yang di sebelah kiri. Dari 1 menjadi 1.1 dan 1.2, di sini kita pecah lagi. Nah, ini proposisi ini sudah menjadi proposisi tunggal, sehingga ini bisa dituliskan langsung menjadi A. Kemudian 1.1.2 ini masih bisa dibagi lagi menjadi 2, sehingga B dan C yang ini itu bisa dituliskan di sini. Kemudian untuk yang sebelah kanan 1.2-nya kita bisa pecah menjadi negasi A kemudian D. Kemudian ini pakai negasi A dan D. Untuk perangkainya mengikuti perangkai logika yang ada di kalimat. Jadi kalau misalnya jika maka atau sebab akibat pakai yang implikasi, kemudian dan tetapi tadi pakai konjungsi. Ini juga kalau misalnya ada negasi. Nah, di sini sebenarnya kan ada kurung ya. Jadi kita bisa tahu mana dulu yang harus kita kerjakan, dan pastinya yang kita kerjakan itu adalah yang level paling bawah dulu. Baru nanti naik ke atas lagi, seperti itu. Oke, untuk skema ekspresi logika kita punya seperti ini ya. Ini kita pecah misalnya yang dari contoh tadi, kita punya dua bagian, yang sebelah kiri kita sebut dengan P, yang sebelah kanan kita sebut dengan Q. Maka proposisi majemuknya itu merupakan konjungsi P dan Q, di mana P itu adalah A implikasi dalam kurung B konjungsi C, dan Q itu merupakan negasi A kemudian implikasi G. Di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana cara memberikan tanda kurung yang benar pada sebuah proposisi majemuk supaya kita bisa melakukan operasi dengan benar. Itu nanti kita akan menggunakan yang namanya aturan pengurutan atau kita sebut dengan precedence. Oke, tadi kita sudah membahas tentang parsing. Nah, di dalam parsing tadi kan kita bisa tahu ya mana dulu operasi yang perlu kita lakukan dalam memecah proposisi majemuk menjadi proposisi tunggal. Nah, nanti saat kita mau tahu nilai kebenarannya, maka nanti pengerjaannya itu dari level yang paling bawah. Nah, kalau kita tuliskan dalam ekspresi logika, itu nanti sebenarnya akan ada tanda kurung. Tanda kurung menandakan operasi mana dulu yang kita lakukan. Nah, untuk memberikan tanda kurung ini itu perlu yang kita namakan dengan aturan pengurutan atau precedence. Ini juga kita pastinya pernah pakai saat melakukan operasi matematika. Contohnya, penjumlahan dan pengurangan itu precedence-nya lebih rendah daripada perkalian dan pembagian. Artinya, apabila dalam satu baris ada perkalian pembagian dan ada penjumlahan pengurangan, maka yang dilaksanakan dahulu itu sudah pasti yang presidensinya lebih tinggi, yaitu perkalian dan penjumlahan. Jadi walaupun tidak pakai kurung, itu sebenarnya kita bisa tahu bahwa karena perkalian dan pembagian itu presidensinya lebih tinggi, maka
dia akan dioperasikan dahulu, baru kemudian melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, sama dengan operasi matematika, operasi logika juga sama, ada aturan pengurutannya atau precedence. Dan ini nanti harap dihafalkan karena akan sangat dipakai sekali saat mengimplementasikan pemrograman. Entah itu pemrograman dalam C, pemrograman dalam Java, Python, dan segala macam. Karena basic dari logikanya tetap sama, menggunakan aturan precedence ini. Untuk urutannya itu dimulai dari yang paling atas, hierarki pertama yaitu negasi. Jadi negasi pasti dioperasikan dahulu, tidak mungkin kedua, ketiga, atau yang terakhir. Kemudian setelah itu konjungsi, baru disjungsi, baru implikasi, kemudian diimplikasi. Nah, di sini jadi misalkan kita punya dalam satu baris itu misalnya dan-nya ada 2. Jadi misalnya di sebelah kiri ada dan, di sebelah kanan ada dan, maka karena hierarkinya sama, dia akan dioperasikan yang paling kiri dulu. Jadi misalnya saya di sini punya A, kemudian konjungsi B, kemudian implikasi C, seperti ini ya. Kemudian ada lagi D, seperti ini. Nah, ini karena ada 1, 2, 3 perangkai logika dan implikasi itu derajatnya atau hierarkinya lebih tinggi dan, maka dan dilaksanakan dahulu. Nah, tapi di sini kita punya 2 konjungsi, punya 2 dan, yang kiri dan yang kanan. Nah, karena hierarkinya sama, maka kita mengerjakan yang bagian kiri dulu. Jadi dalam kurungnya kita berikan seperti ini dulu. Nah, setelah itu, karena ini sudah, tinggal tersisa implikasi dan konjungsi. Sudah pasti konjungsi dulu yang kita kerjakan, karena konjungsi hierarkinya lebih tinggi daripada implikasi. Implikasi di sini hierarki keempat, sehingga ini kita bisa tanda kurung dulu, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita implikasikan hasil dari yang kiri dengan hasil yang kanan, kita implikasikan. Seperti itu. Untuk contohnya, misalnya kita punya negasi A, konjungsi B. Oke, berdasarkan yang tadi, hierarki yang tadi, negasi lebih tinggi hierarkinya daripada konjungsi. Maka yang benar adalah kita negasikan dulu. Seperti ini. Baru kemudian kita konjungsikan. Kalau yang bawah ini jelas salah, karena ini kita konjungsikan dulu baru kita negasi. Ini salah. Pakai yang atas, karena kita pakai hierarki yang lebih tinggi dulu, yaitu negasi. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini ada konjungsi dan ada disjungsi. Berdasarkan tabel hierarki tadi, konjungsi lebih tinggi daripada disjungsi, sehingga yang betul adalah kita konjungsikan dulu, baru kita disjungsikan. Kalau ini jelas salah, karena ini didisjungsikan dulu. Ini salah. Kemudian yang ketiga, ada A implikasi B konjungsi C. Di sini hierarki konjungsi lebih tinggi daripada implikasi, sehingga B dan C kita konjungsikan dulu, baru kemudian kita kenai implikasi. Yang ini salah. Contoh keempat, ada implikasi, ada B implikasi. Hierarkinya masih lebih tinggi implikasi. Maka kita implikasi dulu, baru kita diimplikasi. Yang bawah ini yang salah. Seperti itu. Itu jadi diingat-ingat masalah hierarki ini karena akan penting sekali saat melakukan validitas argumen atau mencari nilai kebenarannya. Nah, untuk mencari nilai kebenaran ini kita berdasarkan tabel kebenaran yang kita pelajari di pertemuan kemarin. Dan untuk validitas argumennya nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Untuk minggu ini, sekian materi tentang proposisi majemuk. Kita lanjutkan minggu depan.